Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, masih semangat ya? Oke, jadi di sini kita akan presentasi tentang perancangan proses produksi, yakni dengan dosen pengampu Bapak Estu Unggul Derajat. Nah, kita nih dari kelompok 2 ya. Jadi ada 6 anggota. Yang pertama ada Amir Retno Wulandari, saya sendiri Aninganti Karati. Yang ketiga ada Anis Emiliana Dwi Nugraheni, Anissa Ayuning Tias, Anissa Fadilatus Solihah, dan yang terakhir ada Anissa Maya Umri Hayati. Nah, poin pembahasannya nanti itu ada rancangan proses produksi, klasifikasi proses produksi, keputusan seleksi proses, strategi proses produk, dan yang terakhir ada strategi proses. Masuk ke sub yang pertama ya, rancangan proses produksi. Di dalamnya ada seleksi proses. Nah, seleksi proses itu di dalamnya mencakup serangkaian keputusan yang berkaitan tentang tipe, waktu, dan alat apa saja sih yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut gitu. Kemudian biasanya itu manajer operasi itu bisa memutuskan apakah memproduksinya itu hanya untuk pesanan atau untuk persediaan gitu. Kemudian dimensi klasifikasi proses produksi, yakni yang pertama itu ada aliran produk ya. Nah, di sini aliran produk itu ada 3, aliran garis, aliran intermittent, aliran proyek. Nah, yang pertama ada aliran garis. Jadi aliran garis itu mulai dari bahan mentah sampai produk akhir itu urutan operasinya itu yang digunakan selalu tetap gitu. Nah, di sini ada 2 tipe aliran garis. Yang pertama itu produksi massa. Kalau produksi massa itu memproduksinya kumpulan produk itu dalam jumlah yang besar. Contoh industri elektronika ya, bisa seperti mobil gitu. Kemudian contoh produksi terus menerus itu contohnya seperti industri kimia, kertas, baja, dan bir. Nah, biasanya itu tuh ditandai waktu yang relatif lama gitu. Nah, selanjutnya kan di sini ada aliran intermittent. Nah, artinya kan berselang. Jadi ciri produksinya itu dalam barang yang sejenis ya pada interval waktu yang terputus gitu. Nah, biasanya diterapkan dalam produksi barang yang tidak standarisasi gitu, atau bisa dikatakan volume produknya itu rendah gitu. Nah, yang ketiga kan ada aliran proyek. Nah, biasanya itu memproduksi barang yang khusus atau unik gitu. Misal apa? Kayak kapal, pesawat, pekerjaan seni, gedung, dan lain sebagainya. Nah, masalah yang signifikan dalam aliran proyek ini contohnya ada perencanaan, pengurutan, dan pengawasan dan lain sebagainya ya. Nah, di sini contohnya pengurutan. Kenapa sih menjadi masalah yang signifikan? Karena gini, kalau pengurutan itu dimana seluruh operasinya kan harus diurutkan untuk menunjang pencapaian sasaran proses akhir gitu. Misal kalau ada yang tidak diurutkan, misal salah satu itu tidak urut, jadi itu bisa mengakibatkan salah satu penyebab kegagalan gitu. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi proses produksi. Yang pertama, berdasarkan jumlah yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan jumlah ataupun volume produksi yang dihasilkan, industri manufacturing dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, job shop production. Seringkali disebut dengan industri yang bekerja berdasarkan pesanan. Yang kedua yaitu batch production, yaitu industri kategori ini akan membuat produk dalam jumlah atau volume dengan skala medium size. Dan yang ketiga yaitu mass production, tipe produksi massal yang diaplikasikan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar tapi relatif sejenis. Yang kedua yaitu berdasarkan wujud proses produksinya. Dalam kaitannya dengan wujud proses produksi yang dihasilkan, industri manufacturing dapat diklasifikasikan ke dalam 5 tipe, yaitu yang pertama proses produksi kimiawi, yang kedua proses produksi perubahan bentuk, yang ketiga proses produksi assembling, yang keempat yaitu proses produksi transportasi, dan yang kelima yaitu proses produksi jasa administrasi. Klasifikasi yang selanjutnya yaitu berdasarkan arusnya. Di sini ada proses produksi terus-menerus, yaitu proses produksi yang dilakukan berdasarkan urutan. Yang kedua ada proses produksi terputus-putus, yaitu proses produksi yang dilakukan tidak harus berurutan. Dan yang terakhir ada proses produksi campuran, yaitu proses produksi campuran antara produksi terus-menerus dengan produksi terputus-putus. Klasifikasi yang keempat ada proses produksi berdasarkan dari segi keutamaannya. Yang pertama,
ada proses produksi utama, yaitu proses produksi yang kegiatan utamanya yaitu dalam menghasilkan produk. Sedangkan proses produksi tidak utama yaitu proses produksi yang kegiatan mendukung kegiatan utama perusahaan, meliputi percobaan, penelitian, model, dan demonstrasi. Yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan segi penyelesaiannya. Proses pelaksanaan produksi dalam perusahaan dapat dipisahkan berdasarkan segi penyelesaiannya. Di sini yang pertama ada tipe A, yaitu setiap tahap proses produksi dapat diperiksa dengan mudah. Yang kedua ada tipe B, yaitu penyelesaian proses produksi akan terdapat ketergantungan dari masing-masing tahap. Yang ketiga ada tipe C, yaitu kegiatan proses produksi dengan melakukan penggabungan antar elemen. Yang keempat ada tipe D, yaitu kegiatan proses produksi dengan menggunakan mesin otomatis. Dan yang terakhir ada tipe E, yaitu proses produksi yang mencakup industri perdagangan dan jasa. Selanjutnya yaitu keputusan seleksi proses. Secara ringkas, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi proses yaitu: pertama, kebutuhan modal. Pada faktor ini, perusahaan akan memperkirakan banyaknya modal yang dibutuhkan untuk persediaan mesin-mesin, peralatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kedua, kondisi pasar. Pada faktor ini, perusahaan akan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan, membuat perkiraan volume penjualan pada harga yang direncanakan, apakah akan menghasilkan laba yang diinginkan atau tidak, serta melihat kondisi persaingan di masa sekarang dan yang akan datang. Ketiga, tenaga kerja. Pada faktor ini akan muncul beberapa pertanyaan seperti: apakah tenaga kerja yang sudah sesuai dengan kebutuhan suatu jenis proses pada biaya wajarnya? Dan bagaimana prospek tersedianya tenaga kerja di waktu yang akan datang? Keempat, bahan mentah. Perusahaan di sini akan memastikan bahwa bahan baku yang tersedia jumlahnya sudah memadai dan juga memastikan apakah ada perubahan-perubahan bahan baku dalam proses produksi yang sedang berjalan. Kelima, teknologi. Perusahaan harus mempertimbangkan kemajuan teknologi baik untuk proses maupun produk, serta memastikan teknologi yang digunakan dapat mendukung proses produksi selama periode tertentu. Keenam, keterampilan manajemen. Perusahaan diwajibkan untuk dapat menguasai dan dapat memelihara tipe keterampilan-keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu strategi proses produksi. Strategi proses disebut juga sebagai strategi transformasi faktor input menjadi output. Strategi ini untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah, dilakukan dengan sistem transformasi yang efektif dan efisien. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Baik, untuk selanjutnya di sini pembahasannya yakni strategi proses, yang mana pada strategi proses di sini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu ada fokus pada proses. Contohnya yakni dalam sebuah pabrik yang mana proses ada yang mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecatan. Yang kedua ada fokus berulang. Pada fokus berulang di sini, proses berulang berada di antara strategi berfokus pada produk dan proses. Proses berulang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang sering berada dalam proses kontinu. Untuk selanjutnya, yang ketiga jenisnya yaitu fokus pada produk, yang mana proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah adalah proses fokus pada produk. Fasilitas diatur di sekeliling produk. Proses ini disebut juga dengan proses kontinu sebab mempunyai lintasan produksi yang sangat panjang dan kontinu. Dan yang terakhir yakni ada fokus customization, yang mana para manajer operasi telah memproduksi jasa dan barang di pilihan ini melalui apa yang dikenal sebagai mass customization. Tetapi mass customization bukan hanya tentang variasi produk, tetapi bagaimana secara ekonomis pengetahuan
dengan apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya presentasi dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.